Pernahkah kamu merasa bingung dengan sikap seorang pria yang tiba-tiba berubah dingin padahal sebelumnya sangat baik kepadamu? Atau justru sebaliknya dia terus-menerus memperhatikanmu tapi tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya secara langsung? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada pria yang justru menjauh ketika hubungan kalian mulai terasa dekat? Atau mengapa dia tiba-tiba bersikap ketus padahal kemarin masih tertawa bersamamu? Jika kamu pernah mengalami hal-hal seperti ini, maka kamu perlu memahami satu hal penting tentang psikologi pria, yaitu ketika seorang pria terlalu jatuh cinta sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dia akan melakukan berbagai tindakan yang tampak tidak masuk akal, namun sebenarnya semua itu berakar dari perasaan cinta yang begitu kuat hingga otaknya tidak mampu memprosesnya dengan benar. Dan yang terjadi kemudian adalah serangkaian perilaku aneh yang justru membuat wanita kebingungan. Padahal semua itu adalah tanda bahwa dia benar-benar menyukaimu lebih dari yang bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Mari kita bahas secara mendalam tentang fenomena ini, karena memahami psikologi pria saat jatuh cinta akan membantumu mengenali tanda-tanda ketertarikan yang tersembunyi dan tidak melewatkan kesempatan cinta yang mungkin ada di depan matamu selama ini. Salah satu perilaku paling umum yang dilakukan pria ketika terlalu menyukai seseorang adalah apa? Yang disebut sebagai sikap menghindar, atau dalam bahasa sehari-hari bisa disebut sebagai tindakan menjauhi orang yang justru paling disukai, dan ini memang terdengar sangat paradoks, tetapi kenyataannya banyak sekali pria yang melakukan hal ini, terutama mereka yang kurang berpengalaman dalam urusan percintaan atau mereka yang memiliki sifat pemalu dan pendiam. Ketika perasaan suka mulai tumbuh semakin kuat di dalam hati seorang pria yang tidak terbiasa dengan emosi semacam ini, otaknya seolah-olah mengalami korslet dan reaksi alami yang muncul adalah menjauh dari sumber perasaan tersebut, bukan karena dia tidak menyukaimu melainkan karena dia terlalu menyukaimu sampai tidak tahu harus berbuat apa. Bayangkan seorang pria bernama Rizal yang setiap hari bekerja di kantor yang sama dengan seorang wanita bernama Dian, dan selama berbulan-bulan mereka bisa mengobrol dengan santai dan nyaman, tetapi begitu Rizal menyadari bahwa perasaannya terhadap Dian sudah melampaui batas pertemanan biasa, tiba-tiba saja dia mulai canggung. Setiap kali Dian mendekat, dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang, tangannya berkeringat, dan kata-kata yang biasanya mengalir lancar kini terasa tersangkut di tenggorokan, sehingga yang dia lakukan kemudian adalah menghindari Dian sebisa mungkin, bukan karena benci tetapi karena terlalu gugup untuk bersikap normal di hadapannya. Bentuk pertama dari perilaku menghindar ini adalah bersikap dingin secara sengaja, dan ini terjadi karena pria tersebut sudah merasa sangat dekat secara emosional dengan wanita yang disukainya, sehingga dia merasa cukup nyaman untuk menunjukkan sisi dirinya yang tidak sempurna, termasuk sisi yang kurang menyenangkan. Ini mirip dengan bagaimana seorang anak laki-laki di Indonesia sering bersikap kasar atau cuek kepada ibunya, padahal jelas-jelas dia sangat menyayangi ibunya lebih dari siapapun di dunia ini, dan sikap ketus itu justru muncul karena ada rasa aman dan kepercayaan yang sudah terbangun. Namun perlu diingat bahwa sikap dingin dalam konteks ini bukanlah pengabaian total, melainkan lebih kepada sikap yang sedikit acuh atau kurang responsif dibandingkan biasanya. Jadi jika kamu merasa bahwa seorang pria yang sebelumnya sangat ramah kepadamu tiba-tiba menjadi agak cuek, maka bisa jadi itu adalah tanda bahwa perasaannya sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan biasa, dan dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri untuk mengelola emosi tersebut. Perilaku kedua yang sangat khas adalah ketika mata mereka bertemu dengan mata wanita yang disukainya. Dia akan langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain, seolah-olah tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang memalukan, dan reaksi ini terjadi begitu cepat, hampir seperti refleks, karena di dalam pikirannya ada ketakutan besar bahwa tatapan matanya akan mengkhianati perasaan yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa, dan pria sangat memahami hal ini secara instingtif, sehingga ketika dia merasa bahwa matanya mungkin sedang memancarkan sesuatu yang terlalu jelas, maka dia akan segera memutus kontak mata itu sebelum wanita yang disukainya sempat membaca apa yang tersimpan di balik tatapannya.
Namun yang menarik adalah meskipun dia selalu mengalihkan pandangan ketika mata mereka bertemu dia. Tidak bisa menahan diri untuk tidak terus-menerus mencuri pandang ke arah wanita tersebut sehingga jika kamu sering merasakan ada seseorang yang memperhatikanmu tetapi setiap kali kamu menoleh ke arahnya dia langsung berpaling, maka kemungkinan besar itu adalah tanda ketertarikan yang sangat kuat. Dalam budaya kita di Indonesia di mana kontak mata yang terlalu intens antara pria dan wanita kadang dianggap terlalu berani atau kurang sopan terutama di lingkungan yang lebih tradisional perilaku. Mengalihkan pandangan ini bisa jadi bahkan lebih sering terjadi karena ada lapisan norma sosial yang menambah rasa malu dan canggung pada pria tersebut. Fenomena ketiga yang sangat menarik adalah perbedaan perilaku antara komunikasi melalui pesan teks dan pertemuan langsung di mana seorang pria bisa sangat aktif dan penuh semangat ketika bertukar pesan di WhatsApp atau media sosial lainnya, tetapi begitu berhadapan langsung dengan wanita yang disukainya dia berubah menjadi pendiam dan canggung seolah-olah semua keberanian dan kelancaran bicaranya tertinggal di layar ponselnya. Ini terjadi karena ketika berkomunikasi melalui pesan teks pria merasa memiliki ruang yang lebih aman untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya tanpa harus menghadapi tekanan dari kontak mata. Langsung ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang bisa mengkhianati kegugupannya sedangkan dalam pertemuan langsung semua elemen itu hadir secara bersamaan dan menciptakan tingkat kecemasan yang jauh lebih tinggi terutama jika ada orang lain di sekitar mereka yang mungkin memperhatikan interaksi tersebut. Di era digital seperti sekarang ini fenomena ini semakin umum terjadi karena banyak pria yang tumbuh dengan kebiasaan berkomunikasi melalui layar dan merasa lebih nyaman mengekspresikan diri dalam format tertulis dibandingkan percakapan tatap muka sehingga jika kamu menemukan pria yang sangat seru diajak chatting tetapi menjadi sangat berbeda ketika bertemu langsung jangan langsung menganggapnya tidak tertarik melainkan pertimbangkan kemungkinan bahwa dia sedang berjuang melawan rasa gugupnya yang muncul justru karena kehadiranmu begitu berarti baginya. Perilaku keempat adalah berkurangnya senyuman ketika berada di dekat wanita yang disukainya dan ini mungkin terdengar kontraintuitif karena bukankah seharusnya seseorang yang sedang jatuh cinta akan lebih banyak tersenyum tetapi kenyataannya banyak pria yang justru kehilangan kemampuan untuk tersenyum secara natural ketika berada di dekat orang yang membuat jantungnya berdebar kencang. Alasannya bermacam-macam mulai dari ketegangan yang begitu tinggi sehingga otot wajahnya terasa kaku. Sampai kekhawatiran bahwa senyumannya akan terlihat seperti cengiran aneh yang justru membuat dia terlihat menyeramkan di mata wanita tersebut dan ada juga pria yang sengaja memasang wajah serius. Karena merasa bahwa ekspresi itu membuatnya terlihat lebih keren dan maskulin di mata orang yang disukainya. Jadi jika seorang pria yang biasanya murah senyum tiba-tiba menjadi lebih serius ketika bersamamu, jangan langsung menyimpulkan bahwa dia tidak menikmati kebersamaan kalian karena bisa jadi dibalik wajah seriusnya itu jantungnya sedang berdisko dengan irama yang tidak karuan. Perilaku kelima adalah kecenderungan untuk melarikan diri dari situasi berdua saja dan ini terjadi karena ketika tidak ada orang lain yang bisa menjadi pengalih perhatian atau buffer dalam percakapan. Tingkat kegugupan pria tersebut akan melonjak drastis sampai ke titik di mana dia merasa harus pergi dari situasi itu sebelum dia melakukan atau mengatakan sesuatu yang memalukan. Pria seperti ini sebenarnya sangat ingin menghabiskan waktu berdua dengan wanita yang disukainya. Tetapi keinginan itu justru menciptakan tekanan yang begitu besar di dalam dirinya sehingga mekanisme pertahanan alaminya mengambil alih dan memerintahkannya untuk menjauh. Ada juga pria yang ketika mendapati dirinya dalam situasi berdua saja dengan wanita yang disukainya, tiba-tiba saja pikirannya menjadi kosong sama sekali dan dia tidak bisa memikirkan satupun topik pembicaraan yang layak sehingga daripada terlihat bodoh dan canggung dia memilih untuk pergi dengan berbagai alasan yang kadang sangat tidak meyakinkan. Perilaku keenam yang juga sangat umum adalah tidak menyapa meskipun sudah saling melihat dan alasan di balik ini sangat sederhana yaitu pria tersebut takut bahwa sapaan akan berlanjut menjadi
percakapan dan dia tidak siap untuk menghadapi percakapan spontan yang tidak bisa dia persiapkan. Sebelumnya karena dia tidak tahu harus membicarakan apa setelah kata halo atau apa kabar. Ada juga pria yang sengaja tidak menyapa sebagai strategi untuk menarik perhatian dengan harapan bahwa wanita tersebut akan penasaran dan justru datang menghampirinya untuk bertanya mengapa dia tidak menyapa tadi, dan strategi ini meskipun terdengar kekanak-kanakan sebenarnya cukup sering berhasil karena memang menciptakan rasa penasaran di benak wanita tersebut. Namun jika kamu menyadari bahwa seorang pria melakukan hal ini kepadamu dan kamu juga memiliki ketertarikan padanya, maka jangan ragu untuk mengambil inisiatif menyapanya terlebih dahulu karena tindakan sederhana itu bisa memberikan kelegaan yang luar biasa bagi dia dan membuka jalan bagi hubungan kalian untuk berkembang lebih jauh. Sekarang mari kita beralih ke topik tentang perilaku misterius yang dilakukan pria ketika menyukai seorang wanita, termasuk perkataan-perkataan aneh yang sering membuat wanita kebingungan dan bertanya-tanya apa sebenarnya maksud di balik semua itu. Salah satu yang paling umum adalah cara bicara yang menjadi berbelit-belit ketika berada di dekat wanita yang disukainya, di mana pria tersebut tidak bisa langsung mengatakan apa yang ada di pikirannya, melainkan harus berputar-putar dulu sebelum sampai ke inti pembicaraan. Misalnya daripada mengatakan secara langsung bahwa dia menyukaimu, dia akan mengatakan sesuatu seperti, misalnya kalau kita pacaran kira-kira gimana ya? Atau, kalau ada cowok yang suka sama kamu, kamu mau nggak? Dan semua kalimat berbelit ini sebenarnya adalah cara dia untuk menguji air sebelum benar-benar terjun, karena pria pada dasarnya sangat takut ditolak dan dia ingin memastikan bahwa ada kemungkinan perasaannya akan diterima sebelum dia mengambil risiko untuk mengungkapkannya secara terbuka. Ini juga menjelaskan mengapa pria tersebut bisa dengan mudah memuji wanita lain atau mengatakan hal-hal manis kepada wanita yang tidak disukainya, tetapi justru tidak bisa mengeluarkan satupun kata pujian untuk wanita yang benar-benar dicintainya karena taruhannya terlalu tinggi dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti membawa beban emosional yang sangat berat. Perbedaan sikap antara ketika berdua saja dan ketika bersama teman-teman juga merupakan tanda yang sangat jelas di mana pria tersebut mungkin menjadi sangat pendiam ketika hanya ada kalian berdua. Karena gugup tetapi kembali menjadi ceria dan banyak bicara ketika ada orang lain di sekitar kalian. Karena kehadiran orang lain mengurangi tekanan emosional yang dia rasakan, atau sebaliknya dia justru menjadi lebih banyak bicara ketika berdua karena merasa lebih bebas untuk membuka diri tanpa takut dipermalukan oleh teman-temannya. Bagaimanapun juga perubahan sikap yang signifikan antara dua situasi tersebut adalah indikator kuat bahwa dia memiliki perasaan khusus terhadapmu. Hal yang sangat penting untuk dipahami oleh para wanita adalah bahwa ketika seorang pria benar-benar serius menyukai seseorang, dia justru cenderung menjaga batasan fisik dan tidak terburu-buru untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih intim karena dia sangat menghargai wanita tersebut dan tidak ingin merusak hubungan yang sedang dibangun dengan tindakan yang terlalu terburu-buru. Ini adalah salah satu tanda paling jelas yang membedakan pria yang benar-benar serius dengan pria yang hanya bermain-main, karena pria yang hanya mencari kesenangan sesaat akan cenderung agresif dan tidak sabar, sedangkan pria yang benar-benar jatuh cinta akan bersikap hati-hati dan penuh pertimbangan dalam setiap langkahnya karena dia tahu bahwa hubungan yang dibangun di atas dasar rasa hormat dan kesabaran akan jauh lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan yang dimulai dengan tergesa-gesa. Dalam konteks budaya Indonesia di mana nilai-nilai kesopanan dan penghormatan terhadap wanita masih sangat dijunjung tinggi, terutama di kalangan keluarga yang memegang teguh adat istiadat, pria yang menunjukkan kesabaran dan pengendalian diri semacam ini sebenarnya sedang menunjukkan bentuk cinta yang paling tulus dan dewasa. Sekarang mari kita membahas tentang sifat posesif atau rasa ingin memiliki yang berlebihan, karena ini adalah salah satu dampak paling signifikan ketika seorang pria terlalu jatuh cinta hingga kehilangan keseimbangan emosionalnya. Rasa ingin memiliki ini pada dasarnya berakar dari keinginan untuk menjadikan orang yang dicintainya
Hanya miliknya seorang dan meskipun dalam kadar yang wajar ini bisa dianggap sebagai bentuk perhatian dan cinta, namun ketika sudah melampaui batas hal ini bisa menjadi sangat mengganggu dan bahkan merusak hubungan. Pria yang memiliki rasa posesif yang tinggi biasanya memiliki beberapa karakteristik dasar yang perlu dipahami, yaitu pertama, kurangnya rasa percaya diri di mana dia selalu merasa tidak cukup baik untuk pasangannya dan khawatir bahwa suatu saat nanti pasangannya akan menemukan seseorang yang lebih baik darinya sehingga dia merasa perlu untuk menjaga dan mengawasi pasangannya secara ketat. Sebagai cara untuk mengompensasi ketidakamanan yang dia rasakan. Kedua, adanya trauma masa lalu yang mungkin pernah dialaminya, seperti pernah dikhianati atau ditinggalkan oleh orang yang dicintainya sehingga pengalaman menyakitkan itu meninggalkan bekas luka emosional yang membuatnya sulit untuk sepenuhnya mempercayai siapapun termasuk pasangannya saat ini. Dan ketakutan akan pengulangan pengalaman buruk itu mendorongnya untuk menjadi lebih protektif, melebihi batas yang seharusnya. Ketiga, adanya kecenderungan ketergantungan emosional di mana dia menjadikan hubungan romantisnya sebagai sumber utama kebahagiaan dan validasi diri, sehingga ketika merasa bahwa hubungan tersebut terancam oleh kehadiran orang lain, reaksi emosionalnya menjadi sangat intens dan tidak proporsional. Pria dengan rasa posesif yang tinggi akan menunjukkan berbagai perilaku yang bisa dikenali seperti membuat aturan-aturan yang membatasi kebebasan pasangannya, misalnya melarang berteman dengan lawan jenis, melarang pergi ke acara tertentu, atau bahkan mengatur cara berpakaian dan berdandan pasangannya dengan alasan yang seringkali disamarkan sebagai kepedulian, padahal sebenarnya itu adalah manifestasi dari kecemasan dan ketidakamanan yang dia rasakan. Dia juga akan selalu ingin bersama pasangannya setiap saat dan merasa tidak nyaman ketika pasangannya memiliki waktu dan ruang pribadi, karena baginya setiap momen yang dihabiskan pasangannya tanpa dirinya adalah momen yang berpotensi mengancam hubungan mereka. Selain itu, dia akan sering melakukan pengecekan secara berkala, menanyakan di mana pasangannya berada, dengan siapa dan sedang melakukan apa, dan jika jawaban yang diterima tidak memuaskan atau jika pasangannya terlambat membalas pesan, maka dia bisa menjadi sangat gelisah dan mengirimkan banyak pesan atau menelepon berkali-kali sampai mendapat kepastian. Perilaku lain yang juga umum adalah keinginan untuk menandai atau memamerkan hubungannya ke publik. Misalnya sering mengunggah foto bersama di media sosial, meminta pasangannya menjadikan fotonya sebagai wallpaper ponsel, atau secara verbal menyatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa wanita ini adalah pasangannya, seolah-olah sedang memasang papan pengumuman yang mengatakan sudah ada yang punya, jangan coba-coba mendekati. Cara menghadapi pria dengan sifat posesif yang tinggi memerlukan pendekatan yang bijaksana dan penuh pengertian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah secara konsisten menyampaikan perasaan sayang dan cinta kepadanya, baik melalui kata-kata maupun tindakan, karena pada dasarnya sifat posesif itu muncul dari rasa tidak aman, sehingga ketika dia merasa yakin bahwa perasaanmu untuknya adalah tulus dan tidak akan berubah, maka kecemasan itu akan berkurang secara bertahap. Menjaga komunikasi yang terbuka dan teratur juga sangat penting, misalnya memberitahukan terlebih dahulu jika akan ada perubahan jadwal atau jika tidak bisa membalas pesan untuk sementara waktu. Sehingga dia tidak perlu merasa cemas dan mulai membuat asumsi-asumsi negatif di dalam pikirannya. Bersikap terbuka dan transparan dalam batasan yang wajar juga membantu, karena ketika dia merasa bahwa kamu tidak menyembunyikan apapun darinya, tingkat kepercayaannya akan meningkat secara alami. Namun tentu saja ini tidak berarti bahwa kamu harus mengorbankan seluruh privasi pribadimu, karena setiap orang berhak memiliki ruang pribadi dan batas-batas yang sehat dalam sebuah hubungan. Jika perilaku posesifnya sudah sampai pada tahap yang mengganggu atau bahkan mengancam kesehatan mentalmu, maka pembicaraan serius perlu dilakukan, dan jika tidak ada perubahan yang berarti, maka mempertimbangkan kembali kelanjutan hubungan tersebut juga merupakan langkah yang sah dan penting untuk kesejahteraanmu. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang apa yang terjadi ketika otak pria mengalami korslet akibat
Perasaan cinta yang terlalu kuat dan bagaimana hal itu memengaruhi kemampuannya untuk berinteraksi secara normal dengan wanita yang dicintainya. Ketakutan akan penolakan adalah alasan utama mengapa banyak pria memilih untuk menyembunyikan perasaannya karena di dalam pikirannya ada kalkulasi risiko yang terus-menerus berjalan, yaitu jika dia mengungkapkan perasaannya dan ditolak, maka bukan hanya hatinya yang akan terluka tetapi juga hubungan yang sudah terjalin selama ini bisa rusak dan dia akan kehilangan bukan hanya kesempatan untuk menjadi kekasih tetapi juga kesempatan untuk menjadi teman. Kalkulasi risiko inilah yang membuatnya lebih memilih untuk tetap berada di zona aman meskipun zona aman itu terasa sangat menyiksa karena dia harus terus-menerus menahan perasaannya dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, padahal setiap kali melihat wanita yang dicintainya hatinya terasa seperti diremas dengan sangat kuat. Pria yang berada dalam situasi ini seringkali tanpa sadar menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang berusaha keras untuk menyembunyikan sesuatu, misalnya tingkah lakunya menjadi tidak natural, matanya menghindari kontak langsung tetapi terus mencuri pandang dan respons verbalnya menjadi tidak konsisten, kadang sangat antusias, kadang sangat datar, seolah-olah ada dua orang yang berbeda yang bergantian mengendalikan tubuhnya. Keinginan untuk terlihat keren di mata wanita yang disukainya juga merupakan motivasi kuat di balik perilaku menyembunyikan perasaan, karena banyak pria yang percaya bahwa terlihat terlalu tertarik atau terlalu antusias terhadap seorang wanita justru akan membuatnya terlihat kurang maskulin atau kurang berwibawa di mata wanita tersebut, sehingga dia akan berusaha menampilkan image pria yang santai, tidak terlalu peduli, dan memiliki banyak pilihan, padahal di dalam hatinya dia sudah sepenuhnya jatuh cinta dan tidak bisa memikirkan orang lain selain wanita itu. Fenomena ini sangat umum terjadi terutama di kalangan pria muda Indonesia yang tumbuh dengan pengaruh budaya pop dan media sosial yang sering menggambarkan sosok pria ideal sebagai seseorang yang cool dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi, sehingga mereka merasa bahwa menunjukkan perasaan secara terbuka adalah tanda kelemahan yang harus dihindari. Kecemburuan adalah salah satu emosi paling kuat yang muncul ketika seorang pria terlalu mencintai seseorang, dan manifestasinya bisa sangat beragam, mulai dari yang halus sampai yang sangat ekstrim. Pada dasarnya kecemburuan muncul dari rasa ingin memiliki yang sangat kuat, di mana pria tersebut merasa bahwa wanita yang dicintainya seharusnya hanya memberikan perhatian dan waktu kepadanya seorang, dan ketika dia melihat wanita tersebut berinteraksi dengan pria lain meskipun hanya dalam konteks pertemanan biasa, alarm di dalam kepalanya langsung berbunyi nyaring dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam mode siaga, seolah-olah ada ancaman nyata yang harus segera diatasi. Yang perlu dipahami adalah bahwa pria memiliki tingkat kecemburuan yang bisa jauh lebih intens dibandingkan yang mungkin diperkirakan oleh kebanyakan wanita, dan ketika kecemburuan itu sudah melampaui kemampuan akal sehatnya untuk mengendalikan, maka yang muncul adalah serangkaian perilaku yang bisa sangat membingungkan bahkan mengkhawatirkan. Salah satu reaksi kecemburuan yang paling umum adalah upaya untuk membuat dirinya terlihat lebih unggul dibandingkan pria lain yang dianggapnya sebagai ancaman, misalnya dengan membanggakan pencapaiannya, menceritakan pengalaman-pengalaman hebatnya, atau bahkan merendahkan pria lain tersebut secara halus dengan harapan bahwa wanita yang dicintainya akan melihat bahwa dia adalah pilihan yang lebih baik. Reaksi lain yang juga sering muncul adalah sikap yang tiba-tiba menjadi dingin dan menjauh sebagai bentuk protes nonverbal atas apa yang dia anggap sebagai pengabaian terhadap perasaannya, dan dia berharap bahwa perubahan sikapnya yang drastis ini akan menarik perhatian wanita tersebut sehingga dia akan datang menghampirinya dan bertanya ada apa yang kemudian memberinya kesempatan untuk mendapatkan perhatian yang dia inginkan. Ada juga pria yang bereaksi terhadap kecemburuan dengan menjadi lebih protektif atau bahkan posesif. Misalnya tiba-tiba mengatakan hal-hal seperti jangan terlalu dekat dengan dia atau aku tidak suka kamu pergi ke sana, meskipun mereka belum memiliki status hubungan resmi yang memberikan hak untuk mengatakan hal-hal semacam itu. Perilaku menandai atau yang bisa kita sebut sebagai marking territory juga merupakan fenomena yang
Sangat menarik untuk dibahas karena ini menunjukkan betapa kuatnya naluri primitif yang masih beroperasi di dalam diri pria modern. Sama seperti hewan yang menandai wilayah kekuasaannya untuk memberitahu hewan lain bahwa area tersebut sudah ada, yang memiliki pria juga melakukan hal serupa terhadap wanita yang dicintainya. Meskipun tentu saja dalam bentuk yang lebih halus dan sosial. Perilaku ini didorong oleh beberapa faktor psikologis yang saling terkait, yaitu keinginan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa wanita ini sudah ada, yang memiliki kecemasan bahwa jika tidak ditandai orang lain mungkin akan mencoba mendekatinya, keinginan untuk meninggalkan jejak kehadirannya dalam kehidupan wanita tersebut sehingga dia selalu teringat padanya, dan juga kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari lingkungan sosial bahwa hubungan mereka adalah nyata dan diakui. Bentuk-bentuk marking teritori ini sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana seperti sering mengunggah foto bersama di media sosial dengan caption yang secara jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan, sampai yang lebih kompleks seperti berusaha memperkenalkan diri kepada keluarga dan teman-teman dekat wanita tersebut agar kehadirannya diakui dan diterima oleh orang-orang yang penting dalam kehidupan wanita tersebut. Ada juga pria yang melakukan marking melalui pemberian barang-barang pasangan seperti gelang cincin atau aksesori yang senada, agar ketika wanita tersebut memakainya semua orang bisa melihat bahwa ada seseorang yang sudah mengklaim hatinya. Dalam konteks budaya Indonesia di mana hubungan sosial dan pengakuan komunitas sangat penting, perilaku marking ini kadang mengambil bentuk yang lebih spesifik seperti mengantarkan pasangannya ke acara-acara keluarga besar atau pengajian di kampung halaman agar seluruh kerabat dan tetangga tahu bahwa anak ini sudah punya pasangan yang serius. Perilaku jahil atau usil juga merupakan salah satu cara yang sering digunakan pria untuk mengekspresikan perasaannya, meskipun cara ini seringkali membuat wanita bingung atau bahkan kesal. Alasan dibalik perilaku jahil ini ada 3 yang utama, yaitu pertama, keinginan untuk melihat berbagai reaksi dan ekspresi wajah dari wanita yang disukainya, karena bagi pria yang sedang jatuh cinta, setiap ekspresi wajah wanita tersebut terlihat sangat menarik dan menggemaskan, termasuk ekspresi cemberut atau kesal yang justru dianggap sangat lucu. Kedua, ketidakmampuan untuk mengekspresikan perasaan secara langsung sehingga energi emosional yang seharusnya disalurkan melalui kata-kata romantis justru keluar dalam bentuk tindakan jahil yang merupakan kebalikan dari apa yang sebenarnya dia rasakan. Ketiga, keinginan untuk menyembunyikan perasaannya dari orang-orang di sekitarnya, karena jika dia terlihat sangat manis dan romantis terhadap seorang wanita, maka semua orang akan tahu bahwa dia sedang jatuh cinta, dan bagi banyak pria prospek diketahui dan digoda oleh teman-temannya itu sangat memalukan. Bentuk kejahilan yang paling umum adalah bersikap sedikit acuh atau pura-pura tidak peduli, misalnya ketika semua orang membawa oleh-oleh dan membagikannya kepada setiap orang, dia justru melewatkan wanita yang disukainya bukan karena lupa tetapi sengaja agar wanita tersebut memberikan reaksi dan bertanya kenapa aku tidak dapat. Jahil berikutnya adalah menggoda dengan cara meledek atau sedikit mengejek dengan nada bercanda yang tidak menyakitkan, misalnya mengomentari sesuatu yang lucu tentang penampilan atau kebiasaannya, dengan tujuan memancing respons dan menciptakan momen interaksi yang menyenangkan bagi keduanya. Namun perlu ditegaskan bahwa kejahilan dalam konteks ini selalu berada dalam batas yang wajar dan tidak pernah menyentuh area yang sensitif atau menyakitkan, karena pria yang benar-benar menyukai seseorang akan sangat berhati-hati untuk tidak benar-benar menyinggung perasaan orang tersebut, meskipun dia sedang dalam mode jahil. Ketika seorang pria merasakan kecemburuan yang sangat intens akibat melihat wanita yang dicintainya berinteraksi dengan pria lain, perilakunya bisa menjadi sangat tidak terduga dan kadang mengkhawatirkan. Ada pria yang akan langsung menyela percakapan tersebut dengan cara yang tidak halus sama sekali. Misalnya tiba-tiba muncul di antara mereka dan mengalihkan pembicaraan atau bahkan menarik wanita tersebut pergi dengan alasan yang dibuat-buat. Ada juga yang memilih pendekatan pasif-agresif, yaitu menjadi sangat pendiam dan cemberut setelah
Melihat interaksi tersebut dengan harapan bahwa wanita tersebut akan menyadari perubahan suasana. Hatinya dan datang bertanya ada apa sehingga dia mendapat kesempatan untuk menjadi pusat perhatian. Lagi. Yang lain mungkin akan mulai menyelidiki dengan cara bertanya secara kasual tentang hubungan wanita tersebut dengan pria tadi, siapa dia, apa yang mereka bicarakan, seberapa dekat mereka, dan semua. Pertanyaan ini meskipun disampaikan dengan nada ringan sebenarnya didorong oleh kecemasan yang sangat dalam. Fenomena menjadi tsundere atau memiliki sikap yang bertolak belakang dengan perasaan sebenarnya adalah salah satu aspek paling kompleks dari psikologi pria yang sedang jatuh cinta, dan ini melibatkan serangkaian perilaku yang bisa sangat membingungkan bagi wanita yang menjadi objek perasaannya. Pria tsundere akan mengatakan hal-hal yang justru berlawanan dengan apa yang dia rasakan, misalnya ketika wanita yang disukainya tampil dengan penampilan baru yang sangat cantik, dia justru berkomentar biasa saja, padahal di dalam hatinya dia sedang terpesona dan tidak bisa berhenti memikirkan betapa indahnya wanita itu. Atau ketika wanita tersebut menceritakan sesuatu yang sebenarnya sangat menarik baginya, dia akan merespons dengan nada datar dan mengatakan oh begitu, padahal dia ingin sekali melanjutkan percakapan itu sampai berjam-jam. Perilaku ini muncul dari pertarungan internal yang sangat intens antara keinginan untuk jujur tentang perasaannya dan ketakutan akan konsekuensi dari kejujuran tersebut, serta kebutuhan untuk melindungi harga dirinya dari kemungkinan penolakan. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa pria yang sedang dalam keadaan emosional seperti ini bisa menjadi sangat tidak stabil, di mana suasana hatinya berubah-ubah dengan cepat dan tidak terduga. Dia bisa sangat manis dan perhatian di satu momen dan kemudian berubah menjadi dingin dan acuh di momen berikutnya tanpa ada pemicu yang jelas dari luar, karena semua perubahan itu terjadi di dalam kepalanya sebagai hasil dari pergulatan emosional yang tidak pernah berhenti. Ketidakstabilan ini juga bisa termanifestasi dalam bentuk tindakan yang berlebihan, misalnya mengirim pesan beruntun ketika merasa cemas tentang hubungan mereka, kemudian tiba-tiba menghilang selama beberapa hari ketika merasa perlu mengambil jarak untuk menata pikirannya, dan pola yang tidak konsisten ini tentu saja sangat membingungkan dan melelahkan bagi wanita yang berada di sisi penerima. Bagi para wanita yang menghadapi situasi seperti ini, kunci utamanya adalah memahami bahwa semua perilaku aneh tersebut bukan berarti dia tidak menyukaimu, melainkan justru sebaliknya, yaitu dia terlalu menyukaimu sampai kehilangan kemampuan untuk bersikap normal. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memberikan rasa aman kepadanya dengan cara menunjukkan bahwa kamu juga memiliki ketertarikan meskipun hanya sedikit, karena itu sudah cukup untuk memberinya keberanian yang dia butuhkan untuk mulai bersikap lebih jujur tentang perasaannya. Kamu bisa memulai dengan hal-hal sederhana seperti lebih sering tersenyum kepadanya, mengajaknya mengobrol, menanyakan pendapatnya, atau bahkan mengajaknya makan bersama, dan setiap tindakan kecil yang menunjukkan bahwa kamu merasa nyaman bersamanya akan menjadi obat yang perlahan-lahan menyembuhkan kegugupan dan ketakutannya. Dalam budaya Indonesia di mana komunikasi tidak langsung dan bahasa isyarat dalam hubungan sangat kaya, kemampuan membaca tanda-tanda halus semacam ini bisa menjadi keunggulan besar dalam urusan percintaan, karena banyak hubungan yang sebenarnya sudah memiliki fondasi perasaan timbal balik yang kuat, hanya saja tidak pernah berkembang lebih jauh karena kedua belah pihak terlalu takut untuk mengambil langkah pertama. Namun yang juga sangat penting untuk digarisbawahi adalah bahwa ada batas yang jelas antara perilaku yang didorong oleh rasa cinta yang terlalu besar dengan perilaku yang sudah masuk kategori tidak sehat atau bahkan berbahaya. Jika perilaku posesif, kecemburuan, atau kontrol yang dilakukan oleh seorang pria sudah sampai pada tahap yang membuatmu merasa tidak aman, terisolasi dari orang-orang terdekatmu, atau kehilangan kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, maka itu bukan lagi tanda cinta, melainkan tanda hubungan yang tidak sehat yang perlu segera ditangani atau bahkan diakhiri. Cinta yang sehat tidak pernah membuat seseorang merasa terkurung atau takut. Cinta yang sehat
Memberikan ruang untuk tumbuh saling menghormati dan saling mendukung sehingga penting bagi setiap wanita untuk bisa membedakan antara pria yang sedang canggung karena terlalu mencintainya dengan pria yang menggunakan cinta sebagai alasan untuk mengontrol dan mendominasi. Percayalah pada instingmu dan jangan pernah mengorbankan kebahagiaanmu demi mempertahankan hubungan yang justru membuatmu menderita karena kamu layak mendapatkan cinta yang membuatmu merasa seperti versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan cinta yang membuatmu menyusut dan kehilangan jati diri. Pada akhirnya memahami psikologi pria yang sedang jatuh cinta adalah tentang memahami bahwa di balik semua perilaku aneh, sikap tidak konsisten, kejahilan yang membingungkan, dan kecemburuan yang kadang berlebihan, ada seorang manusia yang sedang berjuang dengan perasaan yang sangat kuat dan tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dengan benar. Kebanyakan dari perilaku ini bukan muncul dari niat buruk melainkan dari kombinasi antara kurangnya pengalaman dalam urusan percintaan, ketakutan akan penolakan, kebutuhan untuk melindungi harga diri, dan tekanan sosial yang mengharuskan pria untuk selalu terlihat kuat dan terkendali meskipun di dalam dirinya sedang terjadi badai emosi yang dahsyat. Dengan pemahaman ini, kamu bisa melihat perilaku-perilaku tersebut dari perspektif yang berbeda dan meresponsnya dengan cara yang lebih bijaksana, entah itu dengan memberikan keberanian kepadanya untuk lebih jujur atau dengan mengambil langkah mundur jika perilakunya sudah melampaui batas yang bisa diterima. Yang paling penting adalah jangan pernah mengabaikan perasaanmu sendiri dalam proses ini, karena memahami orang lain memang penting, tetapi memahami dan menghormati dirimu sendiri jauh lebih penting lagi, dan hubungan yang benar-benar layak untuk diperjuangkan adalah hubungan di mana kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik satu sama lain, bukan hubungan di mana satu pihak harus terus-menerus mengorbankan kenyamanannya demi menjaga perasaan pihak lain yang tidak mau berusaha untuk berubah.